kita akan ngebahas sesuatu yang dalam banget. Sesuatu yang gue yakin pasti akan bikin kita semua mikir. Hari ini kita akan membahas tentang 7 sifat Allah yang ada pada manusia. Sifat-sifat ini, yang biasanya kita anggap sebagai sifat ketuhanan, ternyata ada juga dalam diri kita. Nah, pertanyaan besarnya adalah, seberapa sadar kita akan potensi luar biasa ini? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena pembahasan kali ini serius, nggak boleh dilewatkan. Teman-teman, sifat pertama yang akan kita bahas adalah kasih sayang. Sifat yang mungkin paling sering kita dengar, paling sering kita bicarakan, tapi pertanyaannya, seberapa dalam kita memahaminya? Allah Maha Penyayang. Lihatlah alam semesta ini, segala ciptaannya, semua diciptakan dengan kasih sayang. Tapi, bukan cuma Allah yang punya sifat ini, kita manusia juga punya. Kita bisa merasakan kasih sayang. Kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, sahabat, bahkan kepada orang yang baru kita kenal. Pernah nggak sih, kalian ngerasa tergerak hatinya untuk nolong orang yang bahkan belum pernah kalian temui sebelumnya? Nah, itu dia, percikan sifat Allah yang ada dalam diri kita. Tapi, seringkali, kesibukan, ego, dan rasa curiga menutupi potensi kasih sayang dalam diri kita. Kita jadi lebih fokus sama diri sendiri, susah berempati, susah untuk peduli sama orang lain. Padahal, dengan menunjukkan kasih sayang, kita nggak cuma membahagiakan orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Coba deh, mulai sekarang, coba lebih peka sama sekitar kita. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan hati. Pasti kalian akan menemukan banyak kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang. Nggak perlu yang muluk-muluk, hal-hal kecil pun bisa berarti besar buat orang lain. Senyum tulus ke orang yang kita temui, membantu orang tua, menjenguk teman yang sedang sakit, bahkan hanya sekedar mendengarkan curhatan teman, itu semua adalah bentuk kasih sayang yang simple, tapi powerful. Ingat, teman-teman, ketika kita menunjukkan kasih sayang, sebenarnya kita sedang mencerminkan sifat Allah yang paling agung. Dan ketika kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sifat-sifatnya, hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Lanjut ke sifat kedua, keadilan. Allah Maha Adil, nggak ada satu pun yang diragukan dari keadilannya. Dan sebagai manusia, kita juga dituntut untuk berlaku adil, baik dalam tindakan maupun pikiran. Tapi jujur aja, kadang kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri kan? Kita mudah menghakimi, mudah menuduh, tanpa mau mencoba memahami dari sudut pandang yang berbeda. Keadilan itu bukan berarti harus selalu sama rata, tapi lebih kepada menempatkan sesuatu sesuai porsinya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memberikan kewajiban kepada yang berkewajiban. Coba deh, mulai sekarang kita latih diri untuk berpikir lebih objektif. Jangan gampang terbawa emosi, jangan gampang terprovokasi. Kalau ada masalah, selidiki dulu faktanya, dengar dari berbagai sisi, baru kemudian kita ambil kesimpulan. Jangan sampai jadi hakim yang kejam, yang menghukum tanpa bukti dan tanpa ampun. Ingat, teman-teman, keadilan itu ibarat mata uang. Ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi pertama adalah keadilan untuk diri sendiri, dan sisi kedua adalah keadilan untuk orang lain. Jangan sampai kita berat sebelah, karena keadilan yang sejati adalah keseimbangan antara keduanya. Sifat ketiga yang akan kita bahas adalah kebijaksanaan. Allah Maha Bijaksana. Segala keputusannya, segala tindakannya, pasti mengandung hikmah yang besar. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, diberikan akal pikiran untuk bisa berpikir dan bertindak bijaksana. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik. Banyak yang terjebak dalam kebodohan, terjerumus dalam kesesatan, karena mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada menggunakan logika. Kebijaksanaan itu bukan cuma sekedar pintar secara akademis, tapi juga tentang bagaimana kita menyikapi hidup ini, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Kebijaksanaan itu tentang mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, tidak gegabah, dan selalu berorientasi pada kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, dan lebih banyak merenung. Dengarkan nasihat orang tua, guru, dan orang-orang yang lebih berpengalaman. Ingat, teman-teman, kebijaksanaan itu ibarat lampu yang menerangi jalan hidup kita. Semakin terang lampu itu, semakin mudah kita melangkahkan kaki, menghindari lubang,
dan mencapai tujuan akhir kita. Selanjutnya, sifat keempat yang mau gue bahas adalah kesabaran. Allah Maha Sabar. Dia nggak pernah lelah untuk memberikan kita kesempatan, walaupun kita seringkali mengecewakannya. Dan kita sebagai manusia, wajib hukumnya untuk belajar sabar. Sabar itu bukan berarti diam saja saat ditindas, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi sabar itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengontrol emosi, mengendalikan diri, ketika berhadapan dengan masalah dan cobaan. Hidup ini nggak selalu mulus. Pasti ada kalanya kita mengalami kesulitan, kegagalan, dan kehilangan. Dan pada saat-saat seperti itulah, kesabaran diuji. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah kita akan meluapkan kemarahan kita pada orang lain? Atau justru kita akan menghadapinya dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dan dengan keyakinan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mulai sekarang, cobalah untuk melatih kesabaran kita dalam setiap aspek kehidupan. Sabar dalam menghadapi kemacetan, sabar dalam mengantri, sabar dalam menghadapi orang yang menyebalkan. Ingat teman-teman, kesabaran itu ibarat otot yang harus terus dilatih. Semakin sering dilatih, semakin kuat kita menghadapi segala cobaan hidup. Bab 6, kejujuran, fondasi kehidupan yang kokoh. Lanjut lagi, sifat kelima yang nggak boleh kita lupakan adalah kejujuran. Allah Maha Jujur, janjinya pasti ditepati, dan firman-Nya adalah kebenaran yang hakiki. Dan sebagai manusia, kejujuran harusnya menjadi fondasi dalam hidup kita. Jujur itu simple, tapi nggak mudah. Jujur itu nggak cuma tentang berkata yang sebenarnya, tapi juga bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jujur itu tentang menjaga integritas diri, menjaga nama baik, dan menjaga kepercayaan orang lain. Coba deh kita refleksi diri, sudah seberapa jujur kita selama ini? Apakah kita pernah berbohong, walaupun hanya kebohongan kecil? Apakah kita pernah ingkar janji? Atau mungkin kita pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Mulai sekarang, mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ingat, kejujuran itu ibarat cermin. Kalau cermin itu retak, maka pantulannya nggak akan retak. Begitu dengan kita, kalau kita tidak jujur, makin jauh kita akan paus utuh. Bab 7, kedermawanan, berbagi untuk kebahagiaan hakiki. Sifat keenam yang mau gue bahas adalah kedermawanan. Allah Maha Dermawan, Dia nggak pernah berhenti memberikan rezekinya kepada kita, walaupun kita seringkali lupa untuk bersyukur. Dan sebagai manusia, kita juga harus belajar untuk berbagi, untuk memberikan sebagian rezeki kita kepada yang membutuhkan. Kedermawanan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita berikan, tapi tentang keikhlasan hati dalam memberi. Memberikan apa yang kita bisa, walaupun hanya sedikit, tapi dengan hati yang tulus, itu jauh lebih berharga dibandingkan memberikan banyak, tapi dengan rasa terpaksa. Coba deh, mulai sekarang, kita biasakan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nggak harus nunggu kaya kok untuk bisa berbagi. Memberikan sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu semua adalah bentuk kedermawanan yang bisa kita lakukan. Ingat, teman-teman, kedermawanan itu ibarat menanam benih. Semakin banyak benih yang kita tanam, semakin banyak pula buah yang akan kita petik. Bab 8, pengampunan, membebaskan diri dari belenggu kebencian. Dan sifat terakhir yang mau gue bahas adalah pengampunan. Allah Maha Pengampun. Dia selalu membuka pintu maaf bagi hambanya yang bersungguh-sungguh bertobat. Dan kita sebagai manusia juga harus belajar untuk memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Memaafkan itu memang nggak mudah, apalagi kalau kita disakiti oleh orang yang sangat kita sayangi. Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa ingin membalas dendam, itu pasti ada. Tapi, justru disitulah letak kemuliaan seorang manusia. Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi, tapi lebih kepada membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebencian dan kemarahan. Coba deh, mulai sekarang, kita latih hati kita untuk lebih lapang dada, lebih mudah untuk memaafkan. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya memaafkan teman yang tidak sengaja menyinggung perasaan kita, memaafkan saudara yang pernah berbuat salah kepada kita. Ingat, teman-teman, memaafkan itu ibarat membersihkan jendela hati kita yang kotor. Semakin sering kita membersihkannya, semakin jernih pula pandangan kita dalam melihat kehidupan ini. Nah, teman-teman,
Itu tadi 7 sifat Allah yang ternyata juga ada dalam diri kita. Ingat, kita semua punya potensi luar biasa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberi manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu dengan membagikan video ini, kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.